Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Penil Balikpapan. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini adalah Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Ibu Joyce Mongkorawis, STH. Ungkapan situasi. Perayaan Syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang. Khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapa harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapa, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkan dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama, karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya, cipta, mengatasi situasi yang ada. Perayaan Syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita.
untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, di dalamnya kita akan merayakan syukur hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa. Dalam ibadah ini, mari kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di dalam ibadah ini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Roma 12 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Umat Tuhan, terimalah salam, kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. So
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 52. Mengira
Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan dalam persekutuan bersama di rumah kita masing-masing. Kita tunduk seketika di hadapan hadirat Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, kami sungguh percaya bahwa tiada waktu perjalanan hidup kami umat-Mu tanpa penyertaan-Mu. Senantiasa Engkau hadir di setiap jejak langkah hidup setiap orang yang Engkau kasihi. Dalam persekutuan yang bersekutu dan bersyukur di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, dan di dalam ibadah ini kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam kembarah pelayanan PKB ke-39 tahun. Kami tunduk seketika Bapa dalam kebersamaan di hadirat-Mu yang kudus, memohon Roh Kudus-Mu biarlah mengurapi masing-masing kami umat-Mu dalam ibadah di rumah, di keluarga kami masing-masing. Biarlah kami semua berkenan dan layak untuk menerima pemberitaan firman-Mu. Dan hamba yang terutus dalam pelayanan ibadah ini Engkau yang mengarahkan, sehingga segala sesuatu yang berlangsung dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah perkenanan Tuhan. Ini doa, ini penyerahan diri kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan berserah kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, surat Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh
kembali. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Allah. Persekutuan gereja dihadirkan oleh Allah di dunia ini untuk melanjutkan karya penyelamatannya, bukan hanya bagi satu golongan manusia, tetapi bagi semua manusia, dan bahkan pun bagi seluruh dunia, bagi bumi yang diciptakannya. Gereja hadir untuk membawa semua orang pada karya penyelamatan Allah yang penuh kesempurnaan. Sekalipun tak bisa dipungkiri bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk pelayanan yang digumuli oleh gereja. Sejak awal, ketika gereja mula-mula bergumul dalam pelayanannya, sebagaimana yang menjadi bagian bacaan dasar perenungan ibadah di hari Minggu yang kudus ini, Rasul Paulus menyampaikan suratnya yang pertama kepada persekutuan gereja yang sudah terbangun di atas landasan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Gereja Tuhan yang terbangun di Korintus sedang bergumul dengan berbagai persoalan. Tetapi Rasul Paulus mengarahkan jemaat yang ada di Korintus untuk pertama-tama tidak fokus pada apa yang menjadi pemicu persoalan yang ada. Kedua, Rasul Paulus mengingatkan dan mengarahkan jemaat yang ada di Korintus bahwa sesungguhnya mereka adalah umat Tuhan, jemaat yang terbentuk dalam kasih yang sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pertanda bahwa jemaat Korintus terdiri dari orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah dibersihkan dari berbagai noda dunia, masuk dalam kasih karunia Allah melalui pertobatan yang menjadi karya pertolongan Roh Kudus. Rasul Paulus untuk ketiga kalinya membawa umat Tuhan untuk mengingat bahwa sesungguhnya mereka dijadikan milik Allah di dalam kekudusan bersama Yesus Kristus. Dan kekudusan itu tidak harus dinodai oleh persoalan-persoalan yang tidak perlu. Dalam melangkah maju ke masa depan yang dirancangkan Allah dalam kesempurnaan karya penyelamatannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap persekutuan yang berada di dunia ini memang akan terus berkarya, bukan tanpa persoalan. Ada saja hal-hal yang memicu perpecahan dalam persekutuan itu, sebagaimana yang dialami oleh jemaat Korintus. Tetapi sekali lagi, yang kita mau lihat bagaimana Rasul Paulus sebagai hamba Allah,
pertama-tama dia hadir dan dengan penuh kewibawaan dia menyatakan, saya bacakan kembali ayatnya yang pertama, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Wibawa kerasulan Paulus ditegaskan dalam bagian awal surat Paulus kepada jemaat Korintus. Wibawa kerasulan Paulus di sini mengarahkan jemaat bukan untuk melihat bahwa sebagai pelayan, sebagai hamba Allah, betapa Paulus harus dihormati, betapa Paulus harus disegani. Bukan tujuan itu yang dimaksud oleh Paulus. Tetapi yang dimaksud Paulus adalah penegasannya bahwa sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang memang sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus dan telah bersedia hati untuk benar-benar hidup di dalam pengorbanan lepas pengorbanan. Paulus adalah nama Yunani. Kalau nama Ibraninya adalah Saulus. Mengapa dia berganti nama menjadi Paulus? Karena pertama-tama pelayanan kerasulannya diarahkan bagi jemaat di luar orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi. Pelayanan kerasulannya diarahkan kepada orang-orang umat Tuhan yang ada di kepulauan Asia Kecil, termasuk di dalamnya kota Korintus. Kemudian selanjutnya, sebagai Paulus, ia menyatakan diri sebagai hamba Allah yang kecil, hamba Allah yang rendah hati, hamba Allah yang kecil di mata hadirat Tuhan. Karena dia merasa bagaimana Allah memproses kehidupannya sebagai pribadi yang angkuh dan sombong menjadi pribadi yang penuh kerendahan hati untuk menggumuli pelayanan pekabaran Injil di luar orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, Paulus dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20, Galatia pasal 2, jemaat Tuhan mari kita buka Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Paulus menyatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan penuh keyakinan, Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya dia yang sudah menjadi baru dalam karya pengorbanan Yesus Kristus hendak mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Dengan penuh keyakinan Paulus menyatakan diri dia telah menyatu dengan Yesus Kristus yang mau membawa dunia ini pada karya penyelamatan Allah di dalam Injil Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi masalah di suatu jemaat, sering terjadi banyak warga jemaat bukan berperan untuk memberikan solusi terbaik, mendapatkan hal yang mengarah pada damai sejahtera yang dijamin dalam janji Allah. Tetapi justru banyak warga jemaat yang melontarkan keluhan-keluhan, kritikan-kritikan yang bukan memicu kokohnya persekutuan, tetapi memicu perdebatan yang akhirnya timbul perpecahan. Sedikit sekali warga gereja yang peduli untuk memberikan sumbang saran,
bagaimana dia harus terlibat untuk memperbaiki situasi yang banyak persoalan dalam jemaat. Dan itu yang dialami oleh jemaat di Korintus. Untuk itu Rasul Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat Korintus ini memberikan tanggapan bahwa sesungguhnya ketika ada persoalan, janganlah kita menanggapi permasalahan yang muncul, tetapi sesungguhnya kita harus mengarahkan pandangan bersama pada siapa tujuan pelayanan kita, pada siapa tujuan persekutuan kita, pada siapa tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, kritikan kiri kanan muka belakang akan muncul dalam persoalan di satu jemaat. Ketika jemaat satu sampai selanjutnya lebih terfokus pada persoalan atau bahkan mencari-cari akar persoalannya itu di mana sebenarnya. Rasul Paulus memberikan teladan bahwa sesungguhnya mencari-cari akar persoalan dalam pelayanan gereja sungguh tak terpuji. Yang seharusnya kita sebagai warga gereja mengingat bahwa kita menyatu dengan Yesus Kristus yang tampil dengan menyatakan diri, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kerendah hati yang ada di dalam Yesus Kristus langsung direspon dalam pembentukan pribadi Rasul Paulus, dan hendaknya juga menjadikan kita sebagai warga gereja masa kini yang memiliki jiwa-jiwa yang berkompetensi dalam kasih Yesus Kristus. Hari ini hari yang penuh syukur dalam persekutuan kaum bapa, dalam menggumuli pelayanan kategorial di berbagai jajaran pelayanan GPIB, terkhusus kita yang berada di GPIB Jemaat Peniel. Persekutuan kaum bapa bukan persekutuan kaum kurang banyak, tetapi sesungguhnya persekutuan kaum bapa terbentuk pada berapa puluh tahun yang lalu, 39 tahun yang lalu. Tujuannya supaya gereja Tuhan semakin bertumbuh ke arah kedewasaan iman yang benar-benar saling membangun antara satu dengan yang lainnya, tetapi bukan tanpa persoalan, untuk mencapai kesepakatan, kekokohan iman dan kesatuan pengharapan. Senantiasa harus saling mendukung dengan penuh kasih, saling mendoakan dengan penuh kepedulian antara satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan persekutuan kaum bapa yang menjadi teladan di tengah-tengah pelayanan kategorial, khususnya di kita Jemaat Peniel Balikpapan, hendaknya menjadi teladan bagi persekutuan yang lain. Persoalan-persoalan pasti ada, dan itulah dinamika pelayanan yang harus kita gumuli bersama, dan tetap mengarah pada dasar pelayanan kita adalah membangun gereja Tuhan, tubuh Kristus, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Biarlah persekutuan kaum bapa akan terus bersyukur dan melihat persoalan-persoalan pelayanan itu menjadi pemicu untuk semakin maju bagi pertumbuhan gereja Tuhan dan pekabaran Injil di Indonesia dan di dunia secara keseluruhan. Berkreasi di dalam kehidupan di tengah-tengah pandemi yang ada. Kita tidak kalah dengan persekutuan yang lain, tetapi kita semakin termotivasi untuk menunjukkan
bahwa begitu banyak karunia yang dinyatakan Tuhan untuk membuat kita menjadi umat yang terus berkreasi demi kemuliaan Tuhan Yesus. Selamat bersyukur bagi semua warga kaum Bapa di GPIB Jemaat Penel, dan biarlah persoalan-persoalan yang ada menjadi pendorong bagi kita untuk senantiasa maju bagi pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri dan bersama-sama kita menyampaikan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan ya Allah kami, ketika Engkau sudah memperkenankan kami sebagai umat kepunyaan-Mu Bapa. Kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Bapa, ketika kami sebagai bagian dari bangsa dan negara kami menghadapi berbagai masalah, terkhusus penyebaran virus corona. Ya Tuhan, ya Allah kami serahkan bagi pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di daerah sekalipun. Kami mohon hikmat,
tuntunan dan kasih Tuhan, sehingga Tuhan memberkati akan setiap pemimpin kami, sehingga apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, semuanya dapat teratasi, semuanya dapat dilalui, dan kami percaya Tuhan mau campur tangan, mau bersama-sama dengan pemerintah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat gereja kami, gereja GPIB Penil di Balikpapan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai akan gereja kami ini agar menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar gereja kami ini, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan, Engkau tahu akan keberadaan gereja kami, GPIB Penil di Balikpapan ini. Engkau selalu tetap setia memimpin dan menuntun kami para jemaat yang ada. Kiranya kami boleh memancarkan kasih karunia yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami pun mendoakan ya Allah yang kekal, keberadaan warga jemaat Penil yang bergumul karena sakit penyakit dan dalam proses pemulihan atau bahkan dalam perawatan di rumah dan bahkan di rumah sakit. Kami doakan Bapak Harold Karayan, Ibu Sunarto. Kami doakan Bapak Afri Gandhi, Ibu Agus Mangeke Dandel, kakak dari keluarga Suherman Sumbung, Ibu Muaya Weol, Bapak Hengki Mongan, Ibu Erida Tambunan Panggabean, Ibu Novi Lalompo Suranti, Bapak Agus Worotikan, orang tua dari Ibu Meske Worotikan, Ibu Welce Putong Maramis, Ibu Daisy Irot Wenur, dan Ibu Susana Ratumanan Koraa. Biarlah kiranya ya Tuhan dalam gumul berharap pemulihan, kesembuhan, Engkau anugerahkan, karena kami percaya bilur-bilur kasih-Mu akan memberikan apa yang menjadi harapan setiap umat yang terus berseru kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus sebagai tabib yang agung. Kami pun mendoakan keberadaan masyarakat lingkungan gereja GPIB Penil. Kiranya ya Tuhan tetap ada dalam kendali kuasa kasih Tuhan yang membuat kami senantiasa penuh damai sejahtera dalam menjalani kehidupan dan penghidupan dalam kebersamaan. Kami mendoakan dan mensyafaatkan kepadamu Bapa keberadaan saudara-saudara kami yang bergumul karena ditimpa berbagai bencana alam, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Bahkan kami tetap mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit mereka karena wabah pandemi COVID-19. Biarlah kiranya ya Tuhan pemulihan yang ilahi Engkau nyatakan atas saudara-saudara kami, para medis, para dokter yang terus berupaya memberikan tenaga mereka semaksimal mungkin. Tuhan bentengi dan Tuhan beri kemampuan kepada mereka untuk bisa memberikan apa yang terbaik, dan mereka tetap terjaga kesehatan mereka, keluarga mereka pun tetap terjaga. Demikian juga ya Tuhan keberadaan saudara-saudara kami yang bergumul di perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan Kota Balikpapan, terutama kami doakan PT Pertamina. Tuhan bimbing dan Tuhan arahkan para karyawan-karyawati, dan Tuhan senantiasa menjaminkan kesehatan yang prima sehingga perkembangan pertumbuhan Pertamina yang ada di Balikpapan semaksimal mungkin akan tetap terarah karena pertolongan Tuhan membawa bangsa ini untuk tetap terjaga perekonomiannya.
Demikian juga Tuhan kami syafaatkan Yayasan Pendidikan Kristen GPIB yang ada di Mupel Kaltim 1, khususnya yang ada di Balikpapan. Tuhan berkati para guru, pengurus, pegawai, karyawan-karyawati, bahkan peserta didik. Kami doakan pergumulan ya pendidik yang berharap dalam mendapatkan siswa atau peserta didik baru, baik tingkat sekolah dasar atau PAUD dan bahkan sampai ke SMP. Biarlah kiranya Engkau hadirkan anak-anak Tuhan yang akan dibina, dididik dan diarahkan terbekali sesuai dengan moto ya pendidik yang ada. Kami pun mendoakan saudara-saudara jemaat Peniel yang bersyukur bersuka cita atas berbagai keberhasilan kehidupan mereka. Khususnya kami doakan saudara-saudara kami yang bersyukur karena ketambahan usia kelahiran maupun pernikahan di hari-hari sepekan yang akan kami lewati. Terkhusus Bapa, kami syukuri bersama mereka yang berhari ulang tahun di Minggu tanggal 12 Juli ini. Kami doakan dan syukuri adik Yekonia Ruth Manope, adik Kensi Tristan Lawesta, Ibu Ivon Tumurang, adik Jacqueline Immanuela Kolowai, Bapak John Lee Cornelius Kambey, adik Jessica Amori Tambunan, Bapak Ahmad Jurmudi, dan hari ulang tahun pernikahan keluarga Patola Bawias. Biarlah kiranya Tuhan Engkau kuduskan sukacita syukur keluarga dan pribadi masing-masing, dan biarlah mereka menapaki hari-hari kehidupan mereka dengan penuh pengabdian hanya bagi kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati kami semua Bapa, khususnya yang boleh memberi diri di dalam pelayanan minggu yang kudus ini. Baik presbiter bertugas pun petugas puji-pujian, petugas multimedia, tim IT GPIB Peniel, dan semua yang terlibat di dalam ibadah ini. Kelompok puji-pujian Pelkat PKB, Tuhan bimbing dan Tuhan berkati pelayanan-pelayanan kami selanjutnya agar tetap berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Seluruh keberadaan kami Bapa, kami tetap arahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan dalam syukur Pelkat PKB pada hari ini kami menyerahkan pelayanan-pelayanan selanjutnya dari Pelkat PKB, dan biarlah pengurus Pelkat PKB Peniel akan senantiasa mengesah dengan semua warga Pelkat PKB dari sektor 1 sampai 4, sehingga pelayanan yang dipercayakan akan digumuli dan di dalamnya kemuliaan Tuhan semakin nyata membawa kehidupan kami dalam iman yang berpengharapan dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ini doa pribadi kami, ini doa keluarga rumah tangga kami masing-masing, dan Engkau Tuhan akan senantiasa menyertai setiap gumul kehidupan kami semua. Ampunilah segala salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bagi kemuliaan Tuhan akan disampaikan oleh paduan suara Pelkat PKB.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12-13. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kasih-Mu
Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan pesan Dewan Hari Ulang Tahun Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Karel Tapada, selaku Ketua Persekutuan Kaum Bapa. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami krisis pandemi coronavirus COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda. Bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita, sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita. Pemerintah bahkan pada Tuhan pandemi ini telah mengubah tatanan hidup kita, yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai mulai berusaha menyesuaikan diri dan mempersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemi ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud berlangsungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tahanan baru seyogianya kita memiliki pola pikir baru serta cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya
dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun yang lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. 1, sebagai pewaris. 2, bagaimana cara kita mewariskannya. 3, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba estafet, atletik, lari, estafet 4x100 meter, di mana mengutamakan super team, sedangkan lomba 4x100 meter cenderung mengutamakan superman dalam lari estafet 4x100 meter. Kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usianya yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Panca Bidu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPB Tangguh dan Lues. Majelis Sinode GPB, Ketua Umum Pendeta Paulus Karisel Mambi, Ketua 1 Pendeta Martin Leukebesi, Ketua 2 Pendeta Melkisedek Wimere, Ketua 3 Pendeta Muren Susane Rumeser Thomas, Ketua 4 Penatua Adri PH Delwan, Ketua 5 Penatua Manggarah Pengaribuan, Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlen Yosep, Sekretaris 1 Pendeta Eli Pitoy Debel, Sekretaris 2 Pendeta Sheila, Penatua Sheila Aryani Lumempo Salomo, Bendahara Penatua Roni Hawayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Sen Doen, Unit Misioner Majelis Sinode GPB 2015 sampai 2020, Dewan PKB Michael Roring, John Ngangi, Victory Letak Kela, Adrianus Kawun, Michael Kirangen, Roni Pangemanan, Apeles Kawengian. Demikian pesan PKB. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi Mars PKB. Sebagai dasar
Jemaat Tuhan, beritakanlah Injil Yesus Kristus dalam berbagai karunia yang ada pada diri kita masing-masing sampai Tuhan Yesus Kristus datang menyempurnakan janji Allah. Jemaat menyanyi, hai umat Tuhan, celikkanlah. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.